warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول بتمام كل سؤل ومأمول لجميع حاجاتنا وحاجاتكم توسلا وتشفعا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذريته جميع أصحابه خلفائه الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta ilmunya Allah, setuju rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya pada pagi hari ini. Kita akan mengaji tentang bab fi ma'asil qalbi, yaitu maksiatnya hati, di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis satu poin tentang maksiatnya hati, bahwa wa'lam anna sifatil madhmumati fil qalbi kathiratun. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sifatil madhmumati fil qalbi, sesungguhnya sifat-sifat gelapnya, jeleknya hati, kathiratun, yaitu banyak. Artinya sifat hati yang madmumah. Madmumah ini kan tercelah. Madmumah itu adalah tercelah, jelek. Sifat-sifat hati yang terjelek, yang jelek, yang tercelah itu kathiratun, banyak sekali. Lawan kata dari madmumah adalah mahmudah. Jadi hati yang tercelah dan hati yang selamat, ya. Hati yang bahagia, hati yang bagus, hati yang baik. Lawan kata madmumah adalah mahmudah. Nah, jadi sifat-sifat hati yang tercela, hati yang jelek menurut Imam Al-Ghazali kathiratun, yaitu banyak sekali, banyak. Wa tariqun tathhiril qalbi min radha'iliha tawilun, dan jalan untuk membersihkan hati itu panjang sekali. Nah, jadi ini potensi, ada peluang bagi kula pun panjenengan untuk membersihkan hati yang jelek, yang tercela. Nah, tawilun berarti lancung. Jadi jalan untuk membersihkan hati yang jelek, yang tercela itu panjang. Artinya diberikan kesempatan kula pun panjenengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari jalan memperbaiki
yaitu hati-hati yang jelek. Bersih ate secuba. Lah, kapan batasannya? Sampai kuluban panjenengan nyawa ini falyughargir, yaitu ada di tenggorokan. Falyughargir nikah berasal dari kata gharghara. Gharghara itu bolak-balik. Nah, ketika sudah nafas nyawa kita ada di sini, bolak-balik mati ya, maka sudah tidak ada jalan untuk membersihkan hati. Milana mumpung makin diberi kesehatan bersih, sadar kita bahwa hati kuluban panjenengan seringkali diisi dengan sesuatu yang madhmumah, yang tercelah, yang kotor. Nah, perasaan mengakui anikan namanya an-nadamah, penyesalan. Akui nyesal kuluban panjenengan cek kita memiliki hati yang madhmumah. Banyak kecelaan-kecelaan, banyak kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh hati kula panjenengan. Oleh karena itulah maka Imam Al-Ghazali Kak Dinto menulis satu poin Kak Dinto untuk apa? Untuk mengajak kita semua membersihkan. Membersihkan yaitu kotoran-kotoran di dalam hati. Apa saja kotoran-kotoran di dalam hati itu? Yaitu banyak, jumlahnya banyak. Wahia, adapun jumlahnya al-hasadu. Yang pertama adalah hasad. Hasad nikah dengki. Dengki nikah hasad. Dengki ini adalah penyakit hati. Sifat hati yang madhmumah, sehingga madhmumah ini kan tercelah, secuba. Lah ini kan sifat hati yang tercelah ini kan yang mana hasad. Hasad itu bukan di lidah. Orang dengki benih nang pikiran, orang dengki benih nang lisannya, tapi orang dengki di hatinya. Lah ini kan dengki. Hasad ini kan dengki. Apa artinya hasad? Hasad itu tidak senang melihat orang lain memiliki nikmat. Nah, orang lain andik nikmat tak senang, orang lain andik pangkat tak senang, orang lain jakang ibadah tak senang. Itulah namanya hasad. Wariya'u, dan yang kedua, hati, sifat hati yang madhmumah menurut Imam Al-Ghazali yaitu riya. Apa riya? Riya itu adalah yaitu pamer. Nah, pamer ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dimiliki oleh orang lain. Ini kan pamernya, ya. Pamer ya, apa yang aku miliki dipamerkan. Nah, dalam rangka untuk menunjukkan jati dirinya, siapa dirinya. Nah, ini kan namanya riya, dipamerkan. Yang ketiga, sifat hati yang madhmumah wal ujbu, yaitu ujub. Ujub ini bangga diri. Nah, jadi ketika sudah bangga diri, maka yang lain rendah di hadapannya. Apa yang terjadi pada dirinya semata-mata potensi kekuatannya. Tidak ada nikmat Allah di sana. Berarti orang seujub potensi untuk kufur nikmat. Ini kasih berbahaya. Mon lade pak kakumur nikmat, itulah azabi lasyadid. Bukan ngoleh ancaman adab yang pedih di hadapan Allah. Itu berbahaya. Makanya oleh karena itulah apa kata Imam Al-Ghazali, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi tathhiri qalbika minha, untuk membersihkan hatimu dari sifat madmumah tadi. Nah, ini pesanan Imam Al-Ghazali. Fajtahid, perintah berarti ongkuan naban, berarti cein mainan.
Nah, kadang kita untuk memerangi sifat anika yang tidak terlalu konsis, ya. Saya tak terlalu konsisten, saya tak terlalu konsentrasi. Nah, abe konsentrasi kepada sesuatu, saya menjadi targetnya diri kita. Nah, terlalu jember, terlalu nikah. Padahal jember manusia karena tergantung hati yang luas, yang wasi', yang luas. Saya jember nih hati yang jember, hati yang bagus, hati saya bagus. Walaupun hati yang bagus, jember kehidupannya. Tapi mun hati yang coba tak jember. Walaupun hartanya melimpah, hatinya jelek, maka tidak akan mengalami kebahagiaan. Mun hasad malolo, tokok pun dunia lawannya, tak bisa, tak kira tenang hatinya. Bodoh saya menyaingi mengguli, ada ngosok. Bodoh nikah ngosok. Karena hatinya madmumah, hatinya kotor, hatinya tercelah. Nah, makanya fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk membersihkan hatimu dari penyakit yang tiga itu. Moga-moga kula pun panjenengan dengan ngaji yang singkat ini pesan Imam Al-Ghazali, ayo bersihkan penyakit hati yang memiliki sifat madmumah, hasad, dengki, riya, pamer, wal ujbi, dan ujub, yaitu bangga diri. Karena dengan itulah kita bisa maksimal menerima perintah Allah. Kalau hati kita bersih dari sifat-sifat yang tercela. Nah, anika perjuangan, perjuangan besar dari kita agar kula pun panjenengan selalu mengharap yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Muga napa separenta nikah ben Imam Al-Ghazali nikah menjadi cambuk bagi kita. Karena mau ngaji dengan Al-Ghazali cambuk ke ate. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini kan nyambuk ke ate. Nah, ate nikah adalah poin penting dari gerak langkah kehidupan kula panjenengan ki. Dan nikah parenta sih kak. Bersee kenikah, sifat setelok kenikah. Karena kenikah dekian yang bisa membuat amalan kita runtuh, elang mas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah desara anapa maksara fajtahid bersungguh-sungguh bersee. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa baginda Nabi sallallahu al-hasadu, adapun sifat hasad, dengki, yakulul hasanati, yakulu maka memakan siapa sifat hasad, apa hasad tadi, sifat dengki tadi, al-hasanati kepada beberapa kebaikan. Jadi hasad dengki gila akan memakan, menghabiskan beberapa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kama yakulun narul hatab, sebagaimana yaitu api memakan kayu yang kering, ngelok kayu si kering cepat. Kenika sifat hasad Allah. Oleh karena itulah tengah-tengah penyakit hasad kenika. Makanya dekian di akhirat panjenengan bodoh orang anika aprotes ke Gusti Allah melalui malaikat kula sering apa jam istiqamah kula salat malam istiqamah 100 rakaat puasa kula saben are ke masjid kula tak toba di mak bereen dosa kula mak tada ni kan kebagusan kula mak sombong ibu kawin malaikat ya bon cekakang ibadah ngaji saben are, puasa saben are, salat sunnah tak tau bomben, sedekah ya king bekna hasad, king bekna dengkian ke orang lain. Bek tak senang orang lain andi nikmat ya tena. Nah, sehingga ekosot ben Gusti Allah dimakan kebaikannya hilang secepat kayu dibakar oleh api yang berkobar. Nah, elang seketika kan rogi kula pun panjenengan ala kok kepukusan ekakan tibi kalau bersifat dengki dan sifat ini tak tampak le se anika si bre mun penyakit si tampak bisa yo bate
Ani kata tanpa akar tek apa oleh arif hukum akar tek masuk hasad pun. Ikan lo pun amal kebagusan kita elang pun. Lah dan itu tidak tampak. Oleh karena itu aja ke penyakit dan menghilangkan penyakit hati. Mun penyakit dohir sakit kedak parangan berobat ta. Obatan apa? Pramik mari pun. Temu bersenjata temu. Tapi mun penyakit hati tidak bisa dideteksi. Spesialis hati tak ada. Mun spesialis jantung beda. Penyakit jantungan beda spesialis jantung. Mun spesialis hati tidak ada. Ani kaki sekotu kita mari bersihkan. Mari tak elang kopi mas. Tak ada. Demikian menjadi orang yang miskin di akhirat mas. Aprotes kah malaikat. Ternyata memang pahalanya banyak tapi hilang seketika karena ekakan penyakit hasad. Moga-moga ben Allah kita sanak puto selamat dari penyakit hasad, penyelamat dari penyakit ria, selamat dari penyakit ujub. Yang ketiganya ini saling berkelindan mempengaruhi manusia untuk berbuat coba ben akan menjadi nista kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga selamat elindungi sareng Allah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina